Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di GBI Sungai Besar. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapak terima kasih pada hari ini, minggu ini Bapak. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menjagai kami seminggu ini Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam ibadah kami, dalam setiap rumah kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sama-sama kita naikkan kembali Bang. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau
Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sekarang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita goyang. Haleluya. 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 Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi kita kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan bagi orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah
pusing. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita ulang dari awal. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesuslah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, Allah yang setia, Allah yang kami sembah siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Nah, kami boleh ada di pagi hari ini untuk bersama-sama seluruh jemaat-Mu. Kami masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami mempersilahkan Engkau masuk bertata dan berkerajaan di dalamnya. Kuasai sepenuhnya Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Kami memerlukan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu, di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Di dalam firman-Mu ada jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba menyadari penuh bahwa hamba tidak dapat hidup di luar kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua tidak dapat hidup di luar kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati pikiran kami. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih berada di bulan Juni, bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia. Ya, tema besar kita mewartakan Tuhan dalam keluarga. Pagi hari ini kita akan berbicara dan tema saya ambil dengan judul Erat dalam Kasih Persaudaraan. Yang diambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu ciri dari beberapa ciri yang terdapat dalam kehidupan jemaat mula-mula adalah bertekun dalam persekutuan. Selain bertekun dalam pengajaran dan juga bertekun dalam pemberian. Saudaraku, mereka itu tidak hanya bertekun dalam pengajaran para rasul, tapi mereka juga bertekun dalam pemberian. Persoalan iman adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Itu sebabnya menuntut kita harus mengambil keputusan sendiri. Namun iman kita justru bertumbuh dalam atau melalui persekutuan. Saudaraku, harus diakui bahwa untuk menciptakan hidup persekutuan yang hangat dan saling peduli bukanlah hal yang mudah. Ini butuh pengorbanan. Sebagaimana yang sudah
Yesus Kristus teladani. Saudaraku, persekutuan gereja ibarat sebuah keluarga. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan kesulitan, tentu kita tidak akan lari meninggalkan keluarga kita. Bahkan sebaliknya kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan tetap menjaga keutuhan keluarga kita. Demikian pula dalam kehidupan persekutuan di dalam gereja. Di dalam gereja pasti ada masalah dan kesulitan yang terjadi. Namun melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi, kita akan tetap setia dan bergantung, atau kita akan tetap setia. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Saudaraku, inilah gereja yang sehat. Gereja yang sehat tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, tetapi juga memperhatikan aspek relasi atau persekutuan di antara para anggotanya. Dan kita melihat dikatakan bertekun. Apa itu bertekun? Bertekun berarti bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk mencapai satu tujuan. Nah, dalam nats hari ini ditekankan bertekun dalam beberapa hal. Ya. Pertama, bertekun dalam pengajaran. Itu terdapat di dalam ayat 42. Kemudian bertekun dalam pemberian. Itu di dalam ayat 44 sampai 45. Dan yang ketiga, bertekun dalam persekutuan. Itu ayat yang ke-46. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja atau jemaat mula-mula menjadi kuat dan cepat bertumbuh karena mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kita melihat seorang pengikut Kristus yang ingin menjadi dewasa, atau kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin dewasa, kita harus bertekun dalam pengajaran yang benar. Mengapa pengajaran ini penting? Kita melihat karena jemaat mula-mula menempatkan firman Tuhan atau pengajaran rasul-rasul sebagai fondasi dari kehidupan mereka berjemaat. Setiap pengajaran akan berdampak hasilnya ketika jemaat dengan setia, ya, dan masuk dalam suatu komunitas yang disebut dengan kelompok sel. Nah, di dalam kelompok sel kita diajak untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin kebenaran firman Tuhan itu belum dapat dipahami oleh jemaat secara menyeluruh melalui pertemuan ibadah di gereja. Dan melalui komsel kita bisa mendapatkan jawabannya. Ya. Karena ketika kita berada di dalam ibadah raya, itu akan terjadi komunikasi satu arah. Ya. Tetapi ketika kita berada di dalam komsel, nah kita punya kesempatan untuk bertanya atau mungkin menanyakan hal-hal yang mungkin belum kita pahami melalui kebenaran firman yang kita terima. Nah, di sini tempatnya, di sini waktunya, ya, untuk kita bisa semakin memperdalam kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada waktu-waktu yang lewat. Nah, mengapa pengajaran ini penting, saudaraku? Pertama, kita melihat bahwa pengajaran itu membuat seseorang menjadi mengerti apa yang menjadi landasan berpikir, apa yang menjadi landasan bersikap, apa yang menjadi landasan bertindak yang benar menurut firman Tuhan. Ya. Menurut firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat pentingnya pengajaran ini. Bahwa pengajaran akan memudahkan seseorang memahami kebenaran atau firman Tuhan. Tanpa pengajaran kita tidak akan pernah mampu untuk memahami. Ya.
tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita akan terus memakai logika kita, memakai pikiran kita, ya, untuk sesuatu yang kita ingin capai, ya. Oleh sebab itu, pengajaran ini sangat penting, ya, untuk kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita melihat mengapa penting pengajaran. Pengajaran itu akan menolong seseorang dalam mengambil keputusan secara benar. Ya. Pengajaran ini akan membuat seseorang atau menolong seseorang dalam mengambil keputusan secara benar. Menurut firman Tuhan. Kadang-kadang kita selalu memakai logika kita, ya, dalam mengambil keputusan. Tapi pengajaran mengajarkan kita saat ini bahwa supaya kita bisa mengambil keputusan dengan cara yang benar, ya. Yang selanjutnya kita melihat mengapa pentingnya pengajaran. Pengajaran ini pentingnya untuk memperbaiki kelakuan, ya. Banyak sekali atau sering kita temui karena perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh latar belakang atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Di sini pentingnya pengajaran untuk memperbaiki kelakuan seseorang. Nah, dengan demikian kelakuan seseorang dapat dianggap benar. Ya. Dapat dianggap benar menurut atau sesuai dengan tradisi. Ya. Dianggap benar menurut tradisi, tetapi tidak benar menurut firman Tuhan. Jadi ini penting pengajaran, saudara. Oleh sebab itu, melalui pengajaran, kelakuan atau perilaku seseorang akan disesuaikan kembali melalui pengajaran yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat yang kedua, bertekun dalam pemberian. Itu di dalam ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Saudaraku, pemecahan roti dalam artian yang penuh, itu ya. Kita melihat bahwa pemecahan roti berarti perjamuan kudus yang telah atau senantiasa dan akan tetap menjadi sarana utama dalam kehidupan sebuah komunitas. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula juga diwujudkan dalam hal kepemilikan. Ya. Kita melihat jemaat mula-mula mereka tidak diikat dengan sifat pelit, sifat kikir, atau tidak mau berbagi. Tapi sebaliknya mereka bermurah hati dalam memberikan apa yang menjadi milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini ciri jemaat mula-mula. Sebagaimana bisa dicontohkan oleh seorang Barnabas yang terdapat. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini diwujudkan ya pada jemaat mula-mula. Ya, kita melihat juga di sini bahwa jemaat mula-mula menjalin satu ikatan persaudaraan yang sungguh sangat erat. Di mana di dalam jalinan itu hanya terdapat cinta kasih. Nah, kasih ini pula lah yang membuat mereka mampu membagi-bagikan harta milik mereka masing-masing dengan orang lain. Nah, hal ini pun akan menjadi pembelajaran bagi kita sebagai jemaat Tuhan dalam menunjukkan perhatian kita kepada keluarga dan saudara seiman melalui pemberian. Ini sangat penting, saudaraku. Karena dalam firman Tuhan ada tertulis, ya, ada lebih
menjadi berkat ketika kita dapat memberi daripada kita menerima. Jemaat mula-mula mereka punya kasih yang luar biasa. Kasihlah yang membuat mereka lebih peka terhadap kemalangan dan kekurangan sesama. Ya. Kita melihat sekarang yang selanjutnya yang ketiga, yaitu bertekun di dalam persekutuan. Saudaraku, ada dua tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja atau jemaat mula-mula pada waktu itu. Pertama, di bait Allah. Dan yang kedua, di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka mengadakan persekutuan di luar biasa. Itu bukan diadakan hanya satu kali, tapi setiap hari. Ya, mereka berkumpul setiap hari bukan hanya sekedar makan bersama, tapi mereka berkumpul untuk bersahati, berdoa, dan memuji Tuhan. Sebagai tanda mereka mewujudkan persekutuan mereka yang luar biasa ini. Nah, hal ini jika dilakukan dengan setia oleh jemaat Tuhan, ya, oleh kita semua di hari-hari seperti sekarang ini, ya, situasi atau kondisi seperti ini, kita akan menjadi contoh dan teladan yang baik dalam mengasihi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena melalui persekutuan kita mendapat kekuatan baru untuk menjalin hari-hari ke depan, di mana jemaat dapat saling menopang, saling menguatkan, dan saling membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada istilah memecah-mecahkan roti, bisa menunjukkan kepada yaitu makan roti biasa, ya. Memecah-mecahkan roti bisa diartikan pada makan roti biasa. Itu di dalam Lukas 24 ayat yang 30, demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ya. Ini dalam artian memecah-mecahkan roti bisa diartikan sebagai makan roti biasa. Nah, tapi ada hal lain yang lebih penting. Tetapi bisa juga menunjukkan kepada perjamuan kudus. Itu di dalam Lukas 22 ayat 19 kita bisa baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Perbicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, ada hal lain yang dilakukan oleh jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Bertekun dalam doa. Itu di dalam ayat 42. Saudaraku, tanpa persekutuan doa, gereja tidak mungkin bisa maju. Ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tanpa doa berarti kita mengandalkan kekuatan sendiri. Maka di sini pentingnya persekutuan itu terus kita bangun. Dan apabila dilakukan, dan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu menghasilkan dampak yang luar biasa. Ya, dalam persekutuan yang mereka lakukan setiap hari, memecah-mecahkan roti di rumah secara bergilir, ya, kita melihat terjadi menghasilkan dampak yang luar biasa. Yaitu apa? Mereka disukai semua orang. Nah, dan gereja bertumbuh. Itu dalam ayat yang ke-47. Saudaraku, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Nah, kalau kita perhatikan gereja atau jemaat mula-mula, ya, awalnya mereka hanya terdiri dari 120 orang. Itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15. Tetapi setelah Pentakosta, jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Saudara, ini sungguh luar biasa. Itu akan terjadi. Kita akan terus berpacu.
Kalau Tuhan bisa memakai jemaat mula-mula, Tuhan juga akan bisa memakai jemaat-jemaat di hari-hari terakhir ini. Saudaraku, oleh sebab itu, kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap anggotanya untuk saling menjaga. Ini penting, saling menguatkan dan berkumpul dalam persekutuan yang erat. Ya. Terus kita bangun hubungan yang manis dengan sesama saudara seiman kita. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita sudah memiliki ciri yang sama dengan jemaat mula-mula? Biarlah kita yang akan menjawab. Karena adalah sangat baik jika kita menyediakan waktu untuk berbagi dengan saudara seiman. Dan akan lebih baik lagi bila kehadiran gereja bisa membawa dampak bagi orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Saudaraku, terus kita bangun persaudaraan yang erat dengan sesama kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Agar lewat hal itu Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pentingnya mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Di antara keluarga, di antara saudara-saudara seiman. Tuhan, kami tahu, kami sangat memerlukan Tuhan. Kasih-Mu mengikat kami. Karena dengan kasih kami bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk selalu bertekun dalam pengajaran. Ajar kepada kami untuk selalu bertekun dalam hal memberi. Ajar kepada kami juga untuk selalu tekun di dalam persekutuan. Karena ini yang Tuhan tuntut bagi setiap kami yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat melakukan atau menjalankan apa menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, terus Engkau berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu termaterai dengan indahnya, boleh menjadi rema, dan amat terlebih kami boleh melakukannya dengan setia. Kami memerlukan Roh Kudus untuk memampukan kami Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan pernah mampu melakukan apapun juga. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah terus Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi biar terus Engkau akan mengingatkan kepada kami setiap kebenaran firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang lain yang mereka sedang menyaksikan acara ini, mengikuti acara ini Tuhan. Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Berkati mereka. Berikan kepada mereka semangat yang menyala-nyala. Engkau terus tanamkan dalam hati mereka. Kerinduan untuk bertekun dalam pengajaran. Kerinduan untuk bertekun dalam memberi. Kerinduan untuk bertekun di dalam persekutuan. Agar lewat ketiga hal ini kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dan kami boleh merasakan dampak. Dan apa yang kami lakukan boleh dirasakan juga oleh orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan. Bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Banjarbaru dan sekitarnya. Kami menyadari penuh kami adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepala gereja yang akan terus mempersatukan kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam kesatuan persatuan maka berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub akan menjadi bagian daripada gereja-gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja yang hari-hari ini mereka terus dalam bersyafaat untuk setiap hal yang terjadi di bangsa kami, yang terjadi di kota kami, terjadi di negeri kami. Tuhan, terus tanamkan kerinduan yang menyala-nyala untuk kami selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk selalu bersyafaat Tuhan
Karena dengan lewat doa-doa kami, itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih, berkati pelayanan mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang ada Engkau berkati, satu persatu mereka dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, di Udik, di kota, di lembah, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau lawat berkati mereka. Karena mereka juga punya tugas yang berat menghadapi hari-hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pagi hari ini. Bagi bangsa negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, bahkan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau terus memberkati mereka. Karena kami tahu tugas di pundak mereka tidak ringan Tuhan. Di hari-hari seperti ini Tuhan. Kami tahu mereka memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Memproteksi mereka, menjagai mereka. Bahkan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa itu. Agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh hanya untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Berdoa bagi para medis, berdoa bagi para dokter yang mereka berjuang untuk suatu tugas mulia kemanusiaan yang berada di garda depan untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Tuhan, bagian kami hanya berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong. Tuhan. Kuatkan mereka untuk mereka dapat menjalankan tugas yang berat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Anak-anak yang mereka tinggalkan, suami yang mereka tinggalkan, istri yang mereka tinggalkan, orang tua yang mereka tinggalkan karena tugas mulia ini. Tuhan, Engkau memperhitungkan itu bagi mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Tuhan para pemimpin kota, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Karena kami tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kota kami. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota dan bangsa kami ini. Supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan, masalah apapun yang ada, yang terjadi atas negeri dan kota kami ini, satu saat itu akan berlalu. Dan kami akan belajar dengan setia menanti waktu Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus bagi Tuhan, mereka yang menopang pekerjaan hamba-Mu di gereja ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan ini boleh berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Masih banyak yang akan kami minta dan pohon kepadamu Bapa. Tapi kami percaya sebelum semua itu keluar dari mulut lidah bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.